Mengapa Filipina jadi ancaman serius? Apa yang harus dilakukan? Pak Ketum Erick Thohir memberikan komentar tentang persiapan Timnas Indonesia menjelang 2 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga tersebut yang dijadwalkan pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia memiliki keuntungan karena akan bertanding di kandang sendiri, serta berada dalam posisi yang menguntungkan setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam. Erick Thohir menyebutkan bahwa 2 pertandingan ini akan menjadi momen penting untuk mengembalikan semangat setelah kegagalan Timnas U23 Indonesia dalam upaya lolos ke Olimpiade 2024. Dia berharap para pemain yang telah tampil di Piala Asia U23 dan playoff kualifikasi Olimpiade 2024 dapat membawa penampilan impresif mereka ke tim senior. Erick mengingatkan para pemain Timnas U23 untuk tetap rendah hati ketika bergabung dengan Timnas senior dan terus meningkatkan kinerja mereka sebelum pertandingan melawan Irak dan Filipina. Meskipun bermain di kandang sendiri, Erick menegaskan pentingnya untuk tidak meremehkan lawan, terutama karena Filipina juga sedang merekrut banyak pemain dari luar negeri untuk menghadapi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Erick berharap Timnas Indonesia datang dalam kondisi terbaik untuk menghadapi 2 laga penentu tersebut. Timnas Indonesia minimal harus memenangkan salah satu dari 2 pertandingan terakhir di grup F itu untuk memastikan tiket mereka ke putaran ketiga. Misteri terkuak, Tom Haye tinggalkan SC Heerenveen. Apakah destinasi barunya di Como? Temukan jawabannya di sini. Kontrak Tom Haye dengan SC Heerenveen akan segera berakhir pada 30 Juni 2024 mendatang. Saat ini pemain tengah berusia 29 tahun itu sedang dikaitkan dengan Como, sebuah klub yang baru saja naik ke Serie A. Tom Haye mulai bermain untuk SC Heerenveen pada Januari 2022. Selama 2,5 musimnya di klub tersebut, dia bermain secara teratur. Musim 2023-24 masih berlangsung bagi SC Heerenveen, tetapi mereka baru saja memainkan pertandingan kandang terakhir mereka akhir pekan lalu. Sebelum pertandingan ada sebuah acara khusus untuk Tom Haye dan Nathan Chu Aon sebagai tanda perpisahan karena kontrak keduanya akan berakhir pada akhir musim. Mereka masih memiliki 1 pertandingan tersisa musim ini tandang ke markas Sparta Rotterdam pada 19 Mei, meskipun pertandingan ini tidak akan memengaruhi posisi mereka di klasemen. Sebelum pertandingan terakhir, Tom Haye dan Nathan Chu Aon menerima penghargaan dan kenang-kenangan dari klub sebagai bagian dari perpisahan mereka karena kontrak mereka akan berakhir. Ada spekulasi bahwa Tom Haye akan pindah ke Como, kemungkinan karena adanya koneksi antara klub tersebut dan Indonesia. Tom Haye telah dipastikan akan bermain untuk klub baru musim depan, sementara Nathan Chu Aon masih memiliki kontrak dengan Swansea City. Meskipun demikian, Nathan mengalami kesulitan mendapatkan waktu bermain yang cukup baik di Swansea City maupun SC Heerenveen. Terungkap, Erick Thohir bocorkan rahasia besar 3 bekal penting pemain Timnas U23 saat gabung senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa saja? Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menilai bahwa pemain Timnas U23 memiliki 3 faktor penting jika mereka nantinya bergabung dengan Timnas Indonesia Senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menyampaikan harapannya agar para pemain U23 yang akan naik ke tim senior tidak merasa rendah diri. Menurutnya, 3 faktor tersebut meliputi kesiapan fisik, mental, dan kecerdasan sepak bola yang diperoleh para pemain selama mereka berkompetisi di Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun tidak berhasil meraih hasil maksimal, tim Garuda Muda berhasil mencapai pencapaian yang tinggi dengan masuk ke 4 besar Piala Asia U23. Erick menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan bahwa tim U23 mampu bersaing di tingkat Asia yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Siapa pernah terpikir tim U23 sampai di 4 terbaik di Asia? Tidak pernah kan? Buktinya bisa, kata Erick. Meski akhirnya gagal mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Erick menginginkan agar 3 faktor yang dimiliki oleh timnas U23 dapat ditingkatkan. Salah satunya melalui pemusatan latihan dan uji coba dengan tim nasional dari negara lain untuk menguji kesiapan dan mendapatkan pengalaman yang lebih luas.
Erik menekankan bahwa tanpa uji coba tersebut, para pemain tidak akan pernah benar-benar siap untuk menghadapi tantangan di level internasional. Skandal terbaru di Timnas Indonesia. Nova Arianto mendadak meninggalkan Shin Tae-yong. Kemana dia pergi? Ini penjelasan yang mengejutkan. Nova Arianto tidak akan dapat menemani Shin Tae-yong dalam 2 laga penting terakhir Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan Nova harus fokus mempersiapkan Timnas Indonesia U16 untuk Piala AFF U16 2024. 2 pertandingan tersebut sangat penting bagi tim Merah Putih karena mereka hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jadwal Piala AFF U16 2024 yang bersamaan, yakni pada 21 Juni hingga 4 Juli di Solo, Jawa Tengah, membuat Nova tidak bisa mendampingi Shin Tae-yong. Sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U16, Nova harus fokus mempersiapkan timnya untuk turnamen tersebut. Masih lihat situasi karena jadwal bentrok di awal Juni. Di awal Juni saya menjalani persiapan untuk Piala AFF U16, jadi kemungkinan saya minta izin untuk fokus di U16, kata Nova kepada awak media. Meskipun sebelumnya bersama Timnas Senior, Nova tetap memantau perkembangan Timnas Indonesia U16 yang sedang melakukan pemusatan latihan di Yogyakarta melalui daring. Dia juga akan langsung bergabung dengan mereka begitu tiba di Jakarta untuk memimpin persiapan lebih lanjut. Nova menyatakan bahwa kondisi timnya sangat baik karena mereka telah memulai persiapan sejak 18 April, fokus pada peningkatan fisik pemain. Dia juga mengikuti perkembangan timnya melalui video latihan yang dikirimkan kepadanya dan mengaku puas dengan kemajuan mereka. Selanjutnya, mereka akan memasuki persiapan khusus, terutama taktikal, dengan melibatkan 34 pemain termasuk pemain diaspora. Mereka akan menyusun strategi sebelum bertanding di Piala AFF. Misteri terkuak. 4 bintang Belanda siap berlabuh di Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, nomor 1 akan buat Anda terkejut. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain yang berkualitas dari kalangan keturunan. Calvin Verdonk dan Jens Raven sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Martin Paes menunggu keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS untuk memperkuat Timnas Indonesia. Indra Syafri bertemu dengan 5 pemain keturunan Indonesia di Belanda yang diharapkan akan membela Timnas Indonesia U20 dan senior. Dari kelima pemain tersebut, 4 diantaranya pernah bermain untuk Timnas Belanda Junior menunjukkan kualitas mereka. Berikut adalah 4 mantan pemain Timnas Belanda Junior yang akan segera membela Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong Maarten Paes FC Dallas. Paes telah bermain untuk Timnas Belanda di berbagai level dan saat ini menjadi penjaga gawang untuk FC Dallas di Major League Soccer. Dia sedang menunggu keputusan CAS agar dapat bermain untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. 2 kali Afi Woudstra SC Heerenveen U21. Xavi Woudstra bertemu dengan Indra Syafri bersama 4 pemain keturunan Indonesia lainnya. Dia bermain untuk SC Heerenveen U21 dan diharapkan membantu Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20 2025. 3 Calvin Verdonk NEC Nijmegen. Verdonk memiliki pengalaman yang luas di Timnas Belanda Junior dari tingkat U15 hingga U21. Sekarang dia bermain sebagai bek kiri untuk NEC Nijmegen di Liga 1 Belanda dan telah menunjukkan performa yang bagus musim ini. 4 Kees Simons Vitesse Arnhem U21. Kees Simons juga memiliki pengalaman bermain untuk Timnas Belanda Junior. Saat ini dia bermain untuk Vitesse Arnhem U21 dan diharapkan akan membawa kontribusi yang berharga untuk Timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas ini diharapkan Timnas Indonesia dapat semakin kuat dalam kompetisi mendatang. Menggemparkan, FC Groningen promosi pemain keturunan ini diburu oleh Shin Tae-yong. Apakah akan menjadi naturalisasi berikutnya? Shin Tae-yong belum berhenti dalam usahanya untuk memperkuat Timnas Indonesia melalui proyek naturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut kabarnya tengah mengincar sosok lain yang akan segera bergabung dengan skuad Garuda.
Pemain yang dimaksud adalah Joy Pelupes, kapten FC Groningen yang tengah mencuri perhatian setelah sukses membawa timnya promosi ke divisi tertinggi musim depan. Menurut laporan dari situs Transfermarkt, Joy Pelupes yang berdarah Maluku telah mengikuti 125 pertandingan di Eredivisie dengan kontribusi 3 gol dan 5 assist. Joy Pelupes menjadi salah satu pemain kunci di FC Groningen musim ini dengan mencatatkan 29 penampilan di semua kompetisi. Performa yang mengesankan ini membuatnya menarik perhatian pelatih Shin Tae-yong. Dia dianggap sebagai pasangan yang cocok untuk Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Joy Pelupes sendiri memiliki pengalaman bermain yang luas di kompetisi Eropa. Selain di Liga Belanda, gelandang berusia 30 tahun ini juga telah bermain di Liga Inggris dan Liga Turki. Kita menantikan kabar lanjutan mengenai proses naturalisasi Joy Pelupes. Jika benar, kehadirannya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi permainan timnas Indonesia. Misteri Jairo Riedewald kedatangannya ke Indonesia di akhir Mei 2024, apakah ini awal dari naturalisasi? Kabar menarik datang dari Jairo Riedewald yang disebut akan mengunjungi Indonesia untuk menyaksikan pertandingan timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 serta mengurus proses naturalisasi. Hal ini diungkapkan oleh pengamat dan komentator sepak bola tanah air, Roni Pangemanan atau yang lebih dikenal sebagai Bung Ropan, melalui video di kanal YouTube-nya. Menurut Bung Ropan, jika tidak ada hambatan, Jairo akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Ada 2 agenda penting yang akan dilakukan Jairo saat kunjungannya. Pertama, untuk mengurus proses naturalisasi dengan menyerahkan dokumen dan melengkapi administrasi, serta bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bung Ropan menjelaskan bahwa Jairo sangat ingin segera berada di Indonesia untuk menyelesaikan semua proses administratif, agar bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jairo yang berusia 27 tahun bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ingin datang setelah musim Liga Premier Inggris selesai pada 19 Mei 2024. Bung Ropan menegaskan bahwa Jairo menolak untuk memperkuat timnas Suriname, menunjukkan keinginannya yang kuat untuk membela timnas Indonesia. Ini membuat dugaan kuat bahwa Jairo akan memperkuat timnas Indonesia jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain mengurus naturalisasi, agenda kedua Jairo di Indonesia adalah menyaksikan timnas Indonesia bermain melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Ropan yakin bahwa dengan kedatangan Jairo, timnas Indonesia akan memiliki semangat tambahan untuk lolos ke babak kualifikasi selanjutnya. Menggemparkan, Erick Thohir berusaha ubah nasib timnas Indonesia dengan rumput Stadion GBK. Apa yang akan terjadi saat bentrok melawan Irak dan Filipina? Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Irak dijadwalkan pada 6 Juni 2024, sedangkan Filipina akan dihadapi pada 11 Juni 2024. Namun ada kekhawatiran bahwa kondisi rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno tidak akan optimal karena akan digunakan untuk konser. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memberikan komentarnya terkait hal ini. Dia menyatakan bahwa telah berkomunikasi dengan pihak pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno. Saya sudah menekankan kepada GBK untuk memastikan bahwa kondisi rumputnya memenuhi standar internasional karena ini adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Jadi, tanggung jawabnya bukan pada saya, tetapi pada GBK, ujar Erick kepada wartawan Minggu kemarin. Beberapa waktu yang lalu saat timnas Indonesia menjamu Vietnam dalam matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kondisi rumput di GBK menjadi sorotan karena ada beberapa bagian yang rusak. Hal ini disebabkan oleh kegiatan politik yang diadakan sebulan sebelumnya pada Februari di Stadion Utama GBK. Bahkan konser musisi Inggris Ed Sheeran pada 2 Maret pun harus dipindahkan ke Jakarta International Stadium untuk mempersiapkan kondisi rumput GBK menjelang pertandingan timnas Indonesia. Terjadi konser lain yang akan dilaksanakan di Stadion GBK dalam waktu dekat, yaitu konser boyband K-pop NCT Dream pada 18 Mei 2024.